Shalom Bapak Ibu, jemaat dan pengurusku di Katapang Cilampani semua yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh adalah sebuah anugerah yang indah buat kita semua, Bapak Ibu, kalau hari ini kita masih boleh Tuhan kasih kesempatan kita bertemu di dalam kurs sekalipun masih secara tatap muka. Ya, kita masih ketemu hanya secara online, tapi saya percaya ini juga ada sebuah anugerah yang besar yang tidak bisa kita hitung buat kita semua. Kalau Tuhan masih beri kita nafas kehidupan, Tuhan masih beri kita kasih kesempatan untuk boleh kita semakin mengerti dan belajar mengenai apa dan apa yang Tuhan mau Tuhan kita lakukan di dalam kehidupan ini lewat kul yang diadakan setiap hari Selasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan renungan kul hari ini dengan tema mengatasi pencobaan. Yuk kita sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore malam hari ini kami boleh bertemu bersama teman-teman kami, para pengurusku, para jemaatku yang ada di Katapang Cilampeni. Sungguh sebuah anugerah buat kami Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Urapi setiap kami yang mau rindu mendengarkan firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah apa yang disampaikan ini bukan berasal dari pikiran hamba-Mu, tapi berasal dari apa yang mau Kau sampaikan untuk setiap kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, tema hari ini adalah, saya ulangi lagi, mengatasi pencobaan. Yuk, 1 Korintus 10 ayat 13, sebuah firman Tuhan yang sangat terkenal, yang saya bacain ya. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan yang sangat terkenal ini, mengingatkan kita semua bahwa di dalam menjalani setiap kehidupan setiap orang, akan diperhadapkan di dalam sebuah tantangan. Di dalam menjalani kehidupan, setiap orang akan diperhadapkan ke dalam sebuah tantangan di dalam kehidupan yang bisa bersifat ujian yang kadang mungkin diizinkan, yang Tuhan izinkan, tetapi dalam firman Tuhan tadi ada satu tujuan yang jelas yang Tuhan sampaikan buat setiap kita. Kalau kita boleh menghadapi ujian, menghadapi pencobaan, ada satu tujuan yang Tuhan mau. Saya percaya tujuan Tuhan adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh menjadi semakin anak-anak Tuhan yang kuat dalam iman. Tuhan mau kita juga jadi anak-anak Tuhan yang terus bergantung dan berharap kepada Tuhan, lebih kuat lagi bahkan dari apa yang kita alami dari firman Tuhan tadi. Tuhan sudah mengukur sedemikian rupa, Tuhan sudah tentukan sedemikian rupa, bahkan Tuhan sudah memberikan jalan keluar, dan saya percaya apa yang Tuhan ujikan di dalam kehidupan kita ini bukan punya tujuan kepada kita supaya kita ini semakin kuat, bukan semakin lemah. Bahkan kita semakin bergantung kuat kepada Tuhan, semakin punya iman yang kuat, semakin percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik buat kita. Bapak Ibu, saya percaya setiap ujian yang ada ini, Tuhan sudah ukurkan sedemikian rupa, sama seperti seorang guru ketika mengujikan sesuatu, pasti sesuai dengan apa yang kemampuan dimiliki seorang muridnya. Ya, ini adalah, saya percaya ujian juga sebuah paket yang lengkap yang Tuhan akan mungkin terapkan di dalam kehidupan kita supaya kita ini menjadi seorang yang boleh melihat karya Tuhan ketika kita keluar lewati latihan ujian dalam kehidupan ini. Yohanes 10 ayat 10 firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, jadi di dalam dua firman Tuhan kita sudah melihat begitu jelas bagaimana apa maksud Tuhan dan apa maksud si iblis. Tuhan punya maksud supaya kita boleh melihat, boleh lulus, boleh melewati setiap ujian yang ada supaya kita semakin kuat.
supaya kita bukan hanya mempunyai pengetahuan akan firman Tuhan secara teori, tapi kita juga boleh memiliki keyakinan karena kita sudah melewati masa yang seperti belajar praktek di dalam kehidupan ini, dan kita mulai melihat Tuhan menolong hidup kita. Tapi iblis datang, teman-teman, untuk membunuh dan membinasakan. Berbicara mengenai supaya kita ini kehilangan keselamatan, supaya kita ini dalam kehidupan kita ini, supaya kita jatuh di dalam dosa dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini di dalam KUL yang bertema mengatasi pencobaan, hari ini kita juga mau belajar dari kisah dari apa yang pernah Tuhan Yesus alami sendiri yang dicatat di dalam firman Tuhan yang sudah mungkin Bapak Ibu sering baca, di mana kisah Tuhan Yesus ketika ia dicobai di padang gurun setelah berpuasa 40 hari. Dari apa yang Tuhan Yesus alami dalam firman Tuhan ini, saya percaya ini bisa dipetik bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita bisa bersiap-siap, supaya kita bisa melewati setiap ujian yang ada, dan bahkan supaya kita bisa menang di dalam ujian yang ada, bahkan kita mengalahkan si iblis. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah banyak dengar firman Tuhan mengenai kisah di mana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dan lewat KUL hari ini kita mau belajar, kita mau ambil ada 3 poin yang mau saya sampaikan buat Bapak Ibu semua, dan ini juga belajar buat saya bagaimana trik si iblis mengalahkan kita. Dan saya percaya ketika kita mengetahui triknya si iblis, kita bisa bersiap-siap dan bahkan kita bisa menang menghadapi setiap pencobaan yang ada. Hari ini kita mau belajar ada 3 pencobaan yang dari 3 kejadian yang Tuhan pernah alami. Biarlah ini menjadi pelajaran buat kehidupan kita supaya kita boleh bisa melewati setiap pencobaan yang ada di dalam kehidupan ini. Saya percaya hari ini bukan hari yang gampang, tapi biarlah lewat firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama diingatkan, ya, supaya kita boleh jadi seorang pemenang, bisa mengatasi pencobaan yang ada di dalam kehidupan. Ya, hal yang pertama, kita baca di Lukas, ya, kita baca Lukas 4 ya, Lukas 4 ayat 1 sampai 4. Dan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya, dan ia dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu ia lapar, lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Dan Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja." Jadi hal yang pertama yang kedua Bapak Ibu ketahui, iblis seringkali mencobai kita, dan harus kita menang ketika mungkin kita dicobai secara tubuh, ya, seperti apa yang dialami Tuhan Yesus. "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Dalam keadaan lapar, Tuhan Yesus, iblis mengatakan hal seperti itu kepada Tuhan Yesus, suruh mengubah batu menjadi roti. Saya percaya roti bicara mengenai kebutuhan, keinginan, ya, bicara keinginan kedagingan, ya. Ketika Yesus lapar, pasti pengennya roti, ya, pengennya makan. Jadi hal yang pertama yang biasanya iblis serang dalam kehidupan kita adalah tubuh daging kita, ya, tubuh dan daging kita, karena seringkali kita ada di dalam keadaan lemah. Bukan suatu hal yang salah kalau Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita ada di dalam kehidupan yang sulit. Bukan hal yang salah kalau kita merindukan Tuhan memberkati kehidupan kita. Bukan suatu hal yang dosa, ya, kalau kita merindukan Tuhan memberkati kehidupan kita. Tuhan mencukupi segala apa yang kita rindukan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita ingini, mungkin bicara berkat, mungkin bicara kesembuhan, mungkin bicara banyak hal yang kita ingini di dalam hidup ini. Tapi ketika firman Tuhan di dalam Lukas tadi mengingatkan kepada kita semua, kalau semua keinginan itu nggak salah, ya, keinginan yang kita inginin itu benar, ya, boleh. Tapi ketika fokus kita
Ya, keinginan kita ini membuat fokus kita kepada Tuhan hilang. Itu yang Tuhan tidak mau. Jadi hal yang pertama, hari ini kita mau belajar. Biarlah kita boleh dia perhadapkan pada kesulitan, keinginan. Ya. Tapi biarlah fokus kita ini nggak kehilangan fokusnya. Jangan sampai karena ingin menginginkan sesuatu, kita kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Ya, demikian juga kalau kita datang kepada Tuhan, mungkin Bapak Ibu datang ibadah sama Tuhan, datang ke gereja, rajin ke kul, rajin berdoa. Tapi kalau fokus kita hanya berfokus kepada keinginan kita, Bapak Ibu sudah jatuh di dalam pencobaan yang pertama, keinginan daging. Hati-hati Bapak Ibu, iblis seringkali licik. Mungkin kita ada di perhadapan di dalam masa yang sukar. Apakah fokus kita mulai berubah? Tidak lagi kepada Tuhan, tapi fokus kita mulai kepada keinginan kita, kebutuhan kita sendiri, sehingga melupakan, dan itu melupakan fokus kepada Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau. Ya, jadi yang pertama kita kudu menang atas pencobaan, atas tubuh, atas kedagingan kita. Hal yang kedua dari kisah Tuhan Yesus ini kita baca di ayat berikutnya, Lukas 4 ayat 9 sampai 12. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem, menempatkan Yesus di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Jawab Yesus kepadanya, kepada iblis, "Jangan ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Hal yang kedua ini bicara mengenai kita kudu menang. Tadi pertama menang, hati-hati terhadap pencobaan tubuh bersifat kedagingan. Yang kedua bicara mengenai jiwa, ya. Jiwa berbicara mengenai pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Hal yang kedua yang mau saya ingatkan hari ini lewat kisah tadi Tuhan Yesus suruh menjatuhkan dirinya, karena nanti akan ada malaikat yang akan menjagai, melindungi supaya tidak terantuk kepada batu. Ya, tapi Tuhan Yesus bilang, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hari ini mau saya ingatkan, mungkin Bapak Ibu bicara mengenai jiwa, bicara mengenai pola pikir. Kadang kita sebagai anak-anak Tuhan salah mengerti mengenai apa yang Tuhan firmankan di dalam firman-Nya. Ya. Mungkin kita hanya pakai pikiran kita, mungkin kita hanya pakai perasaan kita untuk memenuhi keinginan kita sekali lagi. Untuk memenuhi imajinasi kita, pikiran kita, keinginan kita, keegoan kita. Ya. Sama seperti firman Tuhan tadi, ada di firman Tuhan, ada bahwa Tuhan akan menantang tangannya supaya kita ini tidak jatuh dan tidak terantuk kepada batu. Tetapi kalau ketika kita punya pola pikir yang salah, punya jiwa yang salah, ya mengenai pencobaan jiwa ini, pikiran kita salah bahwa kita terima firman Tuhan mentah-mentah seperti itu, tanpa kita mengenal maksud Tuhan, tanpa kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita bisa salah. Apa yang dilakukan kita atau dimakan Tuhan Yesus seperti orang bunuh diri, ya, jatuh dari gedung yang tinggi, ya. Karena sesuai dengan firman Tuhan, seolah-olah sepertinya benar sesuai dengan firman Tuhan, tapi seringkali kita tidak mendengar, tidak mengerti maksud dari apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama diingatkan supaya kita tidak terjatuh lewat apa yang kedagingan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya. Karena membuat kita jatuh di dalam pencobaan ujian. Yang kedua, kita jangan jatuh karena pikiran kita, karena jiwa kita punya pikiran yang salah. Kadang kita terima firman Tuhan mentah-mentah tanpa kita punya pengenalan yang baik dengan Tuhan. Sebenarnya kalau firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, yang iblis perkatakan kepada Tuhan Yesus ini bicara mengenai bagaimana kasih Tuhan kepada setiap manusia. Tuhan akan menolong manusia, tidak akan meninggalkan manusia. Bukan artinya menyuruh manusia suruh jatuh, menjatuhkan diri dari gedung yang tinggi. Ya.
Hari ini Bapak Ibu saya mau kasih tahu, banyak orang yang frustasi sebagai anak-anak Tuhan punya pemikiran yang salah. Akhirnya apa? Mereka akan meninggalkan Tuhan. Karena pengenalan Tuhan yang salah. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab doanya. Seolah-olah Tuhan tidak mengerti apa yang diinginkan hatinya. Ya. Karena seringkali firman Tuhan dipakai untuk menghakimi orang lain. Firman Tuhan dipakai hanya untuk kepuasannya diri sendiri. Ya. Padahal Tuhan punya maksud yang baik. Malam hari ini kita sama-sama diingatkan. Kenali firman Tuhan. Bukan hanya sebagai pengetahuan, sebagai ilmu. Hanya di pikiran dan di perasaan kita. Tapi biarlah kita boleh mengenal Tuhan dengan baik. Maka kita akan mengenal maksud firman Tuhan yang benar. Yang berkuasa di dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, tadi kita kudu menang atas pencobaan tubuh, bicara kedagingan. Kedua, kita kudu menang atas pencobaan jiwa, bicara mengenai pikiran. Kita kudu belajar memakai pikiran ya Tuhan. Ya. Yang ketiga, bicara mengenai pencobaan kita kudu menang atas pencobaan roh kita. Ya. Kita baca di ayat 6 sampai 8 firman Tuhan. Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milik. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, roh adalah bagian di dalam tubuh manusia. Ya, roh punya peran yang utama di dalam hidup manusia. Karena tanpa roh, manusia pasti mati. Ada satu firman Tuhan bilang ini, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya. Kalau bisa digambarkan dalam sebuah ilustrasi, roh itu bagian inti, titik paling dalam. Ya. Di luarnya lagi jiwa, di luarnya lagi tubuh, daging gitu. Bapak Ibu, firman tadi, roh memang penurut, tapi daging lemah. Artinya gini, roh ini bicara mengenai kehidupan kerohanian kita, iman kita. Apa yang ada di luar, ya, kedagingan kita, cara pandang kita, ya, pola pikir kita seringkali mempengaruhi roh yang ada di dalam. Ketika kita punya pola pikir yang salah, ya, cara pandang yang salah, kedagingan yang salah, ya, tubuh kita salah, maka itu akan mempengaruhi roh kita, ya, mempengaruhi bagian inti di dalam hidup kita manusia, yaitu roh. Ya, seringkali tadi firman Tuhan Yesus berkata, iblis menggoda Tuhan Yesus, jika engkau menyembah aku, maka seluruhnya itu akan menjadi milik. Iblis menggoda Tuhan Yesus dengan apa yang dilihat, melalui tubuh, melalui pikiran, akan masuk ke dalam roh. Ya, Bapak Ibu, kalau kita punya pikiran yang salah, cara lihat kita yang salah, dalam keadaan masalah dalam kehidupan kita, seringkali membuat iman kita, roh ini indikatornya iman. Ya, ketika roh dikatakan mati ketika iman kita ini kalah, iman kita ini mati. Ya, karena itu Bapak Ibu, jangan sampai iman kita, ya, karena kebutuhan kita, apa yang kita lihat, ya, lewat mata kita, lewat tubuh kita, lewat pikiran kita, ini membuat iman kita ini menjadi rusak, membuat roh kita ini menjadi mati. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, malam hari ini kita bersyukur, kita diingatkan, ya, biarlah mata kita, apa yang kita lihat melalui kedagingan kita, apa yang kita pikirkan, ini tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau cara pikir kita, cara pandang kita benar-benar di hadapan Tuhan. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 firman Tuhan, semoga Allah damai sejahtera
menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai pada kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, biarlah malam lewat malam hari ini kita sama-sama diingatkan. Seringkali iblis menyerang apa yang dikit lewat kedagingan kita, apa yang kita inginkan. Ya. Seringkali iblis menyerang lewat apa yang kita pikirkan, lewat kedagingan kita, sehingga kita kehilangan fokus kita, sehingga kita kehilangan pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Tapi malam hari ini kita sama-sama diingatkan, biarlah roh, tubuh, dan jiwa kita ini terpelihara sempurna. Ya. Jangan sampai kita kalah karena pencobaan, karena apa yang kita lihat, karena keinginan, karena jangan sampai kita kalah karena apa yang kita pikirkan salah, kita punya pemikiran yang salah. Ya, sekalipun mungkin kita rasanya sepertinya benar sesuai firman Tuhan, tetapi seringkali itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau maksud. Ya, malam hari ini kita sama-sama diingatkan, biarlah lewatku lah malam hari ini kita belajar, saya juga belajar, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, sehingga roh, tubuh, dan jiwa kita ini terpelihara sempurna sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita nggak kalah oleh pencobaan, kita nggak kalah oleh kesusahan yang ada, kita nggak kalah oleh cara pola pikir kita yang salah. Sehingga roh kita ini mau jadi punya roh yang kuat, punya iman yang tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Ya, kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami diingatkan, Bapak, iblis seringkali mengecoh kami lewat kedagingan kami, karena mungkin ketika kami dalam kesulitan, ketika kami dalam keadaan susah, ketika kami fokus kami hanya kepada masalah kami, sehingga kami kehilangan fokus kami kepada Tuhan. Ampuni kami, Bapak. Ampuni kami juga, Tuhan. Seringkali kami punya pemikiran yang salah akan Engkau, Bapak. Bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, seringkali kami punya pemikiran yang salah. Karena apa yang kami dengar seringkali untuk memberikan kepuasan buat kehidupan kami, kedagingan kami sendiri, Bapak. Ampuni kami, Bapak. Biarlah malam hari ini kami boleh mengenal Engkau, Tuhan. Belajar mengenal Engkau, Tuhan. Belajar mendekat lagi kepada Engkau, sehingga kami boleh semakin mengenal apa yang Engkau, Tuhan, mau dalam kehidupan kami. Sehingga roh, tubuh, jiwa kami boleh terpelihara sempurna, Bapak. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, Bapak. Apapun mereka di dalam kesulitan apapun, Tuhan, Engkau yang tolong mereka, Bapak. Dan mereka di dalam keadaan sakit, Tuhan, Kau tolong sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur Yesus menyembuhkan, belas kasihan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, Bapak. Kalau mereka dalam kesulitan ekonomi, Tuhan buka jalan keluar buat mereka, Bapak. Sehingga mereka tidak jatuh di dalam setiap pencobaan yang ada. Berikan mereka kekuatan, pengharapan terus yang kuat kepada Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Hamba-Mu selesai bicara, tapi kami percaya Engkau yang akan mengajar jauh lebih dalam kepada setiap anak-anak. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa minggu depan.